Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelita Ramadhani Effendi dengan NIM 2523101011138 dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan kelas D, dan rekan saya Safira Salsabila Adinani dengan NIM 25210101139 dari kelas D, Prodi Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan. Di sini kami akan menjelaskan tentang istilah-istilah dasar anatomi dan arah gerak anatomi. Jadi teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan terkait bidang khayal, yakni terbagi menjadi 3, yaitu ada yang dibelah melalui tengah yang biasa disebut dengan bidang sagital, lalu ada yang dibelah menurut depan dan belakang yang biasa disebut dengan bidang koronal, serta yang ketiga yakni ada bidang transversal, yakni membelah antara bagian tubuh atas dan bagian tubuh bawah. Nah, sedangkan untuk contohnya sendiri di sini jika dibelah melalui sagital, itu bagian kanan disebut dengan dekstral, sedangkan bagian kiri disebut dengan sinistral. Contohnya adalah organ hati itu terletak pada bagian dekstral dari tubuh, sedangkan organ limfa itu terletak pada bidang sinistral atau bagian sinistral di dalam tubuh. Lalu yang kedua yakni ketika dibelah melalui koronal, yakni depan dan belakang, di mana depan itu disebut dengan anterior dan belakang itu disebut dengan posterior. Nah, contoh dari anterior sendiri ini adalah tulang dada atau sternum yang terletak di bagian depan tubuh. Lalu untuk posterior itu ada tulang belikat yang terletak posterior dari punggung. Lalu yang ketiga yakni pembagian melalui transversal ya teman-teman. Jadi untuk transversal sendiri ini ada bagian atas dan bawah, di mana bagian atas itu disebut dengan superior, contohnya adalah tulang tengkorak, di mana tulang tengkorak adalah superior dari abdominal, sedangkan untuk inferior sendiri atau bagian bawah itu contohnya adalah pelvis atau tulang panggul yang terletak inferior dari abdominal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan. Pertama ada medial dan lateral. Apa sih medial dan lateral itu? Jadi medial itu adalah bagian yang paling dekat dengan pangkal tubuh, sedangkan jika lateral itu adalah bagian yang terjauh dari pangkal tubuh. Nah, untuk contoh medial sendiri, ini ada tulang dada atau sternum itu terletak di medial antara bagian tubuh atau body. Juga contoh lainnya yakni hidung, di mana hidung adalah medial daripada telinga dan pipi. Oke, lalu untuk lateral itu ada bahu, di mana bahu lateral daripada leher. Nah, juga lateral dan medial ini seringkali digunakan dalam posisi rotasi, di mana ini adalah rotasi medial dan ini adalah rotasi lateral, di mana dengan rotasi seperti ini posisi tangan itu dekat dengan bagian tengah tubuh, sedangkan posisi ini tangan menjauhi bagian tengah tubuh. Lalu yang selanjutnya yaitu ada ventral dan dorsal, di mana ventral itu mengarah ke depan atau bagian perut, sedangkan dorsal itu mengarah ke bagian belakang atau tulang punggung. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang internal dan eksternal. Apa sih internal dan eksternal itu? Jadi internal adalah bagian dalam dan eksternal itu bisa juga disebut dengan bagian luar. Contoh bagian dalam adalah paru-paru, di mana paru-paru adalah internal daripada rongga dada. Sedangkan eksternal sendiri contohnya adalah kulit kepala, di mana kulit kepala adalah eksternal daripada tengkorak. Lalu di sini ada proksimal dan distal, di mana proksimal dan distal itu adalah jika proksimal itu terdekat dengan batang tubuh. Jadi contohnya adalah pundak. Pundak ini adalah proksimal daripada tangan, sedangkan tangan adalah distal atau bagian yang terjauh daripada tubuh. Jadi tangan adalah distal daripada pundak. Lalu selanjutnya yakni ada parietal dan visceral. Parietal dan visceral ini dapat dicontohkan dengan pleura. Pleura tersebut adalah suatu lapisan yang melapisi organ dalam kita yakni paru-paru. Nah, pada pleura parietal itu adalah lapisan yang melindungi paru-paru, namun letaknya adalah di bagian terluar yang berbatasan langsung dengan rongga dada kita. Sedangkan untuk pleura visceral itu adalah bagian pleura, bagian dalam yang berbatasan langsung dengan organ kita yakni organ paru-paru. Nah, yang selanjutnya yaitu ada superficial, yaitu dekat dengan permukaan. Contohnya di sini di punggung tangan teman saya, ini ada otot-otot tangan. Mohon maaf, ada pembuluh darah
di sini, yang mana ini berbatasan langsung dengan otot-otot di punggung tangan. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu kebalikan dari superficial adalah profunda. Jika superficial merupakan permukaan, maka profunda adalah yang lebih dalam. Contohnya, tulang paha profunda daripada otot paha. Jadi, tulang paha itu lebih dalam daripada otot paha. Lalu ada posisi bidang potong. Yang pertama ada horizontal atau bidang datar yang membagi tubuh menjadi atas dan bawah. Yang kedua adalah bidang vertikal yang membagi tubuh menjadi kanan dan kiri. Yang ketiga adalah bidang transversal yang membagi tubuh menjadi atas dan bawah, mirip seperti dengan bidang horizontal. Lalu yang keempat adalah bidang longitudinal yang memotong bidang menjadi memanjang. Lalu kranial yang berarti ke arah kepala, contohnya leher kranial terhadap dada. Lalu ada kaudal yang berarti ke arah tulang ekor, contohnya tulang ekor kaudal terhadap pinggung. Selanjutnya yaitu posisi tangan dan kaki. Yang pertama ada palmar atau telapak tangan dan punggung tangan yang disebut dengan dorsal. Lalu ada juga plantar, kebalikan dari palmar tadi. Kalau plantar itu bagian kaki yaitu telapak kaki, punggung kaki juga disebut dengan dorsal plantar. Lalu ada radial yang berarti ke arah radial, yaitu contohnya jempol tangan, yaitu berada di sisi radial atau tulang radius. Lalu ada ulnar, berarti ke arah tulang ulna, yaitu bagian dari kelingking yang berada di sisi tulang ulna. Jika tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai ulnar dan radial, kini saya akan menjelaskan terkait tibial dan fibular, di mana tibial itu sendiri adalah bagian yang seporos atau yang terdekat dengan tulang kaki bagian dalam. Lalu untuk fibular sendiri adalah yang seporos dengan tulang kaki bagian luar. Jadi teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fleksi dan ekstensi. Di mana fleksi itu adalah gerakan menekuk, sementara ekstensi itu adalah meluruskan kembali. Dan selanjutnya yakni ada adduksi dan juga abduksi. Nah, kalau abduksi itu adalah gerakan menjauhi tubuh seperti ini. Lalu bentuk abduksi sendiri adalah gerakan mendekati tubuh kembali. Ini abduksi, ini adduksi. Nah, untuk yang selanjutnya yakni ada gerakan depresi dan elevasi, di mana elevasi adalah gerakan mengangkat dan depresi itu menurunkan kembali. Contohnya pada pundak. Ini adalah gerakan elevasi mengangkat, lalu kemudian ini adalah gerakan depresi menjatuhkan kembali. Nah, yang selanjutnya yakni ada pronasi dan supinasi pada tangan. Contohnya, ini adalah gerakan supinasi, telapak tangan menghadap ke atas, sementara ini adalah pronasi ketika telapak tangan menghadap ke bawah. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang inversi, eversi, eksorotasi, dan endorotasi. Di mana pertama-tama saya akan menjelaskan tentang eksorotasi dan endorotasi terlebih dahulu. Jadi eksorotasi dan endorotasi adalah gerakan memutar sendi panjang, di mana jika endorotasi itu memutar sendi panjang ke arah depan, sementara untuk eksorotasi adalah memutar sendi panjang ke arah belakang, seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan menerangkan tentang inversi dan eversi. Di sini inversi dan eversi itu sebenarnya menggunakan kaki, namun perkenankan kami untuk memperagakan dengan menggunakan telapak tangan kami. Baik, jadi untuk inversi sendiri adalah gerakan memutar telapak kaki ke arah dalam, seperti ini. Lalu untuk eversi adalah gerakan memutar telapak kaki ke arah luar, seperti ini. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang posisi anatomi. Di sini sudah ada rekan saya, Safira, yang membantu saya. Jadi yang pertama yakni ada posisi anatomi itu sendiri, di mana manusia itu berdiri tegak dengan pandangan lurus ke depan dan kedua tangan telapaknya menghadap ke depan dengan kaki dirapatkan. Ini adalah posisi normalnya manusia pada umumnya. Lalu yang kedua yakni ada posisi supinasi dan pronasi, di mana posisi supinasi dan pronasi ini adalah posisi terlentang dan juga telungkup. Nah, untuk posisi supinasi sendiri adalah posisi seperti ini, di mana manusia itu terlentang dengan seluruh bagian tubuh menghadap ke atas dan pandangan tegap ke atas. Lalu kemudian untuk posisi yang selanjutnya yakni ada posisi pronasi, di mana posisi pronasi itu adalah posisi telungkup, di mana seluruh bagian tubuh itu menghadap ke bawah. Lalu untuk posisi yang terakhir yakni ada litotomi, di mana litotomi itu posisi ketika tangan itu keduanya dilebarkan ke samping seperti sayap. Lalu untuk kakinya sendiri itu lutut diangkat, kemudian paha dibuka lebar. Jadi saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah anatomi pada tulang yang menonjol. Yang pertama yaitu ada prosesus. Prosesus merupakan istilah untuk tajuk atau bagian tulang yang menonjol. Contohnya terdapat pada tulang temporal di kepala, lebih tepatnya di bagian belakang telinga. Kalian bisa merasakannya sendiri ya. Lalu yang kedua
itu ada spina. Spina merupakan tulang yang menonjol berbentuk tajam dan seperti duri. Contohnya itu terdapat pada tulang belikat. Jadi pada tulang belikat ini atau skapula terdapat tonjolan tajam yang membagi skapula menjadi dua bagian. Lalu yang ketiga itu ada tuber. Tuber adalah benjolan yang berbentuk bulat dan ukurannya agak besar. Biasanya terdapat di tulang panggul yang bisa kita rasakan saat kita duduk. Lalu ada tuberculum. Nah, tuberculum ini merupakan versi kecil dari tuber. Jadi bentuknya sama bulat, tapi ukurannya lebih kecil. Nah, biasanya tuberculum ini berada pada tulang humerus atau tulang atas, tempat melekatnya otot. 5 adalah krista. Krista adalah gerigi atau tepi yang menonjol. Jadi tempatnya itu di tepi tulang itulah ya. Contohnya itu berada pada tulang panggul. Nah, di tulang panggul ini bisa kita rasakan di bagian pinggang. Lalu ada pekten. Nah, pekten ini maksudnya bagian pinggir yang menonjol. Contohnya itu pekten osis pubis atau tulang kemaluan. Jadi di pinggir tulang kemaluan itu ada tonjolan yang disebut dengan pekten. Lalu ada kondilus. Kondilus ini tonjolan bulat di ujung tulang yang biasanya berbatasan langsung dengan tulang-tulang lain. Jadi di persendian itulah ya. Contoh dari kondilus itu berada pada tulang femoral, femur. Jadi di ujung bawah bagian tulang paha itu bertemu langsung dengan tulang lutut atau tulang kering. Nah, yang selanjutnya itu epikondilus. Epikondilus ini merupakan versi kecil dari kondilus. Biasanya benjolan ini terletak di atas dari kondilus. Lalu ada cornu. Nah, cornu ini berarti tanduk. Jadi benjolannya itu seperti tanduk. Contohnya itu cornu pada tulang hyoid di leher. Nah, lalu linea. Linea itu kan artinya garis ya. Jadi linea ini merupakan garis yang menonjol pada tulang. Contohnya itu pada tulang femur, tepatnya di bagian belakang tulang paha. Jadi yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai istilah anatomi pada tulang yang berbentuk cekungan atau lekukan. Yang pertama yaitu adalah fossa. Fossa merupakan cekungan yang ukurannya agak besar. Contohnya bisa terdapat pada persendian antara tulang lengan atas dengan tulang lengan bawah. Yang kedua adalah fossula. Fossula merupakan fossa yang ukurannya lebih kecil dan cekungannya itu lebih kecil. Contohnya terdapat pada tulang temporal di kepala, tepatnya berada di batu kepala. Yang ketiga itu adalah fovea. Fovea merupakan cekungan kecil yang lebih dalam dan bundar. Contohnya itu terdapat pada tulang paha, lebih tepatnya di kepala paha di mana tempat menempelnya ligamen. Yang selanjutnya adalah foveola atau lebih kecil ukurannya itu daripada fovea. Terdapat pada permukaan tulang di mana pembuluh darah itu melekat. Lalu yang selanjutnya adalah sulcus. Sulcus merupakan alur atau lekukan yang berada pada tulang. Contohnya itu lekukan pada tulang humerus di mana tempat saraf radialis itu berjalan. Lalu yang selanjutnya adalah inkisura. Inkisura itu berarti taki atau lekukan yang berada di pada tulang. Contohnya itu berada di pada sternum atau tulang dada bagian atas. Jadi yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai istilah anatomi yang menyatakan lubang. Jadi ada beberapa. Yang pertama itu adalah foramen yang berarti lubang, lalu fissura yang berarti celah, lalu apertura yang berarti pintu, lalu ada kanalis yang berarti saluran, ada ductus yang berarti pembuluh, lalu meatus liam, cavum rongga, dan senula berarti ruang kecil. Lalu ada juga rongga-rongga yang terdapat dalam tubuh manusia. Terdapat dua, yang pertama itu rongga pada kepala dan yang kedua itu rongga pada badan. Nah, yang rongga pada kepala itu ada beberapa juga. Yang pertama itu rongga tengkorak atau disebut dengan cavum cranialis, terdiri dari otak besar, otak kecil, dan yang lainnya. Lalu yang kedua adalah cavum orbital atau rongga mata, tentunya berisi dari bola mata. Yang ketiga adalah rongga hidung atau cavum nasal yang berisi tempat lewatnya udara pernafasan. Lalu ada rongga mulut atau cavum oral yang berisi lidah, gigi, dan lainnya. Lalu ada cavum telinga atau rongga telinga berisi tulang-tulang telinga. Dan yang selanjutnya adalah rongga pada badan yang dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan terkait rongga pada badan yang terdiri dari 3. Yang pertama yakni ada cavum thoracis, yaitu rongga pada dada. Nah, rongga pada dada ini terisi oleh organ-organ di dalamnya. Contohnya adalah paru-paru dan juga jantung. Lalu juga di sana ada pembuluh darah aorta, vena, dan juga pembuluh darah arteri. Nah, lalu selanjutnya yang kedua ada rongga perut atau cavum abdomen. Nah, di dalamnya meliputi lambung, usus halus, usus besar,
kelenjar pankreas, limpa, hati, dan juga ginjal. Nah, untuk yang terakhir yakni rongga panggul atau yang disebut dengan kafum pelvis. Kafum pelvis sendiri itu meliputi kelenjar atau kantung kemih, lalu ada rektum pada laki-laki dan juga ada rahim untuk perempuan. Di sana juga untuk perempuan sendiri itu juga ada indung telur. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.